Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro Atul Hasana dari Prodi PGMI kelas D2 NIM T 2018-4082. Nah, di sini saya akan mengulas tentang kesehatan mental di lingkungan sekolah. Jadi, kesehatan mental di lingkungan sekolah yaitu ketidaksiapan seorang anak atau peserta didik dalam menghadapi ujian, bullying, ketidakpercayaan diri, kehamilan di luar nikah, bahkan perilaku bunuh diri karena ketidakmampuan pada pribadi siswa dalam menangani masalah pada dirinya, yang termasuk juga tanda adanya gangguan kesehatan mental. Nah, mengingat masa remaja merupakan fase yang sangat rawan dan dinamis. Nah, jadi sebelum melangkah lebih jauh mengenai masalah kesehatan mental di lingkungan sekolah, kita akan mengulas kesehatan mental pada umumnya itu tak kalah penting dengan masalah kesehatan jasmani. Namun, yang membedakan dari keduanya yaitu gangguan pada kesehatan mental yang berakibat pada timbulnya perilaku menyimpang yang tidak diinginkan baik oleh diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Nah, di sini saya mengutip prinsip untuk menerapkan kesehatan mental di lingkungan sekolah menurut Dr. Andes Muhammad Surya pada tahun 1985 mengungkapkan bahwa beberapa saran yaitu yang pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah atau at home. Nah, bagi peserta didik maupun secara sosial maupun secara akademik. Yang kedua yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Jadi peserta didik itu agar merasa nyaman saat menjalankan pembelajaran atau KBM. Yang selanjutnya yaitu usaha pemahaman anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar maupun sosial maupun seluruh aspek pribadinya. Nah, di sini saya punya 5 tanda jika Anda memiliki kesehatan mental yang sangat baik. Nah, di sini yang pertama ada jiwa optimis yang tinggi. Kenapa kok jiwa optimis yang tinggi termasuk dari 5 tanda kesehatan mental yang baik? Nah, karena jiwa optimisme dari diri kita itu bisa menunjukkan bahwa kondisi kesehatan mental kita itu sangat baik. Jadi, bagi orang yang optimisnya itu rendah, mudah menyerah, berarti mentalnya itu kurang baik. Nah, yang selanjutnya yaitu kemampuan kendali diri yang baik. Seseorang yang kesehatan mentalnya baik, maka dia mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang di luar batas ketika mereka mendapatkan masalah yang cukup serius. Seperti halnya ketika kita putus di percintaan, masalah percintaan ya. Karena kita sama-sama remaja, masalah percintaan. Nah, semisal kita dihianati oleh seorang kekasih, pasti kita akan meluap emosinya. Nah, di situ jika kita mampu mengendalikan diri kita dengan baik, berarti kita termasuk dari tanda bahwa kesehatan mental kita itu yaitu sangat baik. Nah, yang selanjutnya yaitu jarang merasa stres. Nah, kenapa sih jarang merasa stres itu termasuk dari tanda kesehatan mental yang baik? Ya, karena stres itu ya menurut saya stres merupakan kondisi yang sangat wajar karena semua orang pasti merasakan stres, ya kan? Meskipun itu stresnya berkepanjangan ataupun berkependekan. Nah, seperti halnya ketika kita mendapatkan suatu masalah, baik itu karena pekerjaan, karena tugas kampus, tugas di sekolah, percintaan, atau masalah keluarga dan segala macamnya. Tapi menurut saya juga itu sangat wajar ya. Tapi di sini bahwa orang yang sering merasakan stres itu berarti mental kita tidak baik. Berarti orang yang selalu stres, orang yang sedikit-sedikit stres, masalah sedikit dia stres, berarti mereka mentalnya kurang baik. Nah, tapi orang yang jarang stres bukan berarti mereka orang yang tidak pernah
dilanda masalah juga ya. Mungkin hanya saja mereka memiliki cara lain untuk menanggapi masalah tersebut. Jadi mereka merasakan stres ya hanya sesaat saja itu. Hal ini juga bisa menjadi pertanda bahwa seorang yang kesehatan mentalnya baik. Nah, yang selanjutnya yaitu mudah bangkit dari keterpurukan. Nah, kenapa sih mudah bangkit dari keterpurukan itu juga termasuk kesehatan mental yang baik? Ya, karena seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik, mereka rata-rata akan memiliki tingkat optimisme yang tinggi serta mereka mampu untuk mengendalikan diri. Jadi bagi mereka yang mudah terpuruk, memiliki masalah, entah itu kecil, entah itu besar, lalu dia merasa terpuruk, berarti mereka tidak memiliki tingkat optimis yang tinggi. Bagi mereka yang mudah banget bangkit dari keterpurukan mereka, yaitu mereka memiliki rata-rata yang tingkat optimisme yang tinggi. Mereka mampu mengendalikan dirinya sendiri, entah itu mengendalikan emosi, entah mengendalikan hawa nafsu, entah apa ya. Dan yang selanjutnya yaitu terbuka dan mau menerima kritik dari orang lain. Nah, kalau orang yang kesehatan mentalnya itu buruk, maka mereka sangat menutup diri. Kan ada tuh orang yang suka menutup diri, mereka berusaha menghindar dari segala macam kritikan ataupun saran dari orang lain ataupun orang-orang yang di sekelilingnya menyayangi mereka ya. Nah, mereka menganggap, kenapa mereka menutup diri dan berusaha menghindari dari segala macam kritikan? Karena mereka tuh menganggap bahwa kritikan bisa menyebabkan mereka down dan bahkan mereka bisa menjadi sangat terpuruk karena kritikan yang didapat seperti itu. Jika kesehatan mental seseorang itu baik, maka mereka akan sangat terbuka dan mau menerima kritikan dan saran dari orang lain. Seperti itu. Karena mereka menganggap bahwa kritikan sesuatu hal yang membangun dan bisa menjadikan masukan bagi dirinya untuk lebih baik lagi. Nah, dari kelima tadi yang sudah saya jelaskan, apakah kalian termasuk memiliki kesehatan mental yang cukup baik saat ini? Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.